Yes, udah mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ini ada beberapa poin yang harus ada konfirmasi dari khususnya dari kepala sekolah tentang tugas 3.1 yang ada di CGP. Saya sebagai CGP Angkatan 9 tugaskan untuk bisa mewawancari kepala sekolah, khususnya kepala sekolah yang ada di sekolah, itu Bapak di sekolah SMK Negeri Kasemalang. Terima kasih Pak atas waktunya. Langsung aja Pak, untuk yang pertama yang saya akan konfirmasi itu dari pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mangga Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Saya juga bersyukur, ini satu pertanyaan yang sangat baik sekali. Kalau dalam etika biasanya dilema tetap sekolah itu pasti ada. Etika yang dimana bukan hanya etika kegiatan, etika dalam kegiatan upacara, tapi salah satu etika untuk mengikuti upacara. Karena etika ini sebetulnya di sekolah itu sudah sangat jalan, sudah sangat baik, cuman kita secara tidak langsung ada juga etika yang kurang baik. Contohnya etika guru lah, ya salah satu guru misalnya sering tidak hadir atau gimana itu, kalau tidak hadir kalau sakit izin ya enggak. Tapi kalau etika guru tidak meninggalkan jam pelajaran itu yang dipertanyakan. Tapi alhamdulillah tidak, di sekolah ini tidak banyak meninggalkan jam pelajaran. Ya alhamdulillah seperti itu etika yang untuk kalau kita menjalankan etika yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan lah. Contohnya seperti apa? Nah, kalau kita melihat seperti dilihat dari data, Iya. Ya, data gimana data si A atau data si B mana yang lebih baik? Ya, data itu yang lebih baik itu yang kita ngambil kebijakan. Ya, data si B itu sebagai cadangan, tapi dia lebih baik, tapi sebagai cadangan kalau ini kurang baik, ternyata di aplikasi yang diterapkan kurang memenuhi syarat, baru data si B yang kita lakukan. Kenapa itu seperti, dan dalam data itu kita harus tahu mana yang akan lebih benar-benar di sekolah dijalankan sesuai dengan aplikasi, sesuai dengan keadaan, tidak dipaksakan keadaan seperti ini harus kita jalankan. Nah itu yang lihat, jadi melihat dari data. Ya dari data kita, dari sekolah seperti apa, oh ternyata data ini lebih bagus, nah itu yang kita ambil keputusan, walaupun data yang lain baik, ya sih mana yang lebih baik seperti itu. Ya. Perbandingannya by data berarti ya Pak. Berdasarkan data. Untuk menunjang keputusan tadi biasanya kan Bapak ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Nah kalau ini kami rapat komunikasi dengan tim manajemen khususnya. Tim yang mengambil keputusan seperti apa harus punya dasar juga. Kita undang rapat tim manajemen ini, lo ada keputusan seperti ini, ayo kita putuskan bersama. Kenapa yang menjalankan itu tim manajemen di bawah yang menjalankan. Ya jadi kita ngadakan rapat tim manajemen baru kita ngambil keputusan ini lebih baik, itu yang kita jalankan seperti itu. Makasih Pak. Untuk berikutnya, hal-hal yang apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kita komunikasi, utama komunikasi. Harus ada komunikasi, harus ada sering komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi nggak akan bisa jalan. Ya, arti komunikasi harus intens. Kita putuskan seperti apa, kita cari seperti apa, lihat kaitannya dengan data kan, dengan kegiatan itu kita komunikasikan benar tidak. Kalau benar kita jalankan, kalau enggak kita ngambil keputusan ini tidak boleh dipakai. Ya arti komunikasi lebih banyak. Untuk berikutnya Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, tantangannya Ya, memang tantangan. sangat berat sekali, tapi harus ngambil kebijakan dan keputusan. Ya walaupun tantangan berat kita harus tahu, ya karena tantangan itu merupakan seni. Ya, oh tantangan seperti ini yang seni-seni itu kan artinya kan kita bisa senang, bisa enjoy, bisa nama seni. Jadi tantangan itu bukan sebagai masalah yang besar. Tantangan itu merupakan seni, bagian dari kegiatan kita. Gimana membetulkan supaya ini senang, ini yang lain juga senang. Sehingga tantangan itu semua harus bisa mengerti tantangan kita seperti apa, harus dijalankan. Kalau salah ya kita minta maaf, ya. Kalau benar ya diluruskan, itu. Tantangannya di situ ya, Pak. Untuk selanjutnya selain dari tantangan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung tantangannya. Kalau yang kecil terkait atau berat kita selesaikan di tempat. Kalau yang berat, yang benar-benar nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri, itu yang kita harus diskusikan, komunikasikan. Ya, kalau tantangan bisa diselesaikan hari itu juga diselesaikan. Kalau bisa ya kita ngambil keputusan, kita lihat juknisnya, lihat aturannya, ya lihat keputusan seperti apa. Ya jadi kita diskusikan, harus komunikasikan seperti itu. Diskusi ya. Terus yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Nah itu tim manajemen, bukan hanya sendiri. Karena lihat kasusnya seperti apa orang itu. Kalau nggak bisa diselesaikan, kita selesaikan. Kalau bisa masih begitu juga, ya salah satu kita akan pembinaan. Pembinaan yang gimana? Kalau nggak dibina nggak bisa, ya itu salah satu jalan kita buat surat pernyataan. Nah, SP1 nggak jalan, juga SP2. SP2 nggak jalan ya sudah. Kita harus bisa mengeluarkan guru tersebut. Kalau bisa tidak di dalam SP2 tidak dijalankan. Untuk yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Nah, itu harus ada komunikasi. Komunikasi sangat penting. Kenapa komunikasi sangat penting? Kalau lihat komunikasi kan ngambil keputusan bersama, dia ambil keputusan, dia senang, sekolah juga senang, jadi sama-sama nyaman lah. Keputusan seperti itu ya utama komunikasi dengan orang yang bermasalah itu. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Jadi Bapak cukup jelas menerangkannya dari awal sampai akhir sehingga saya bisa memutuskan alangkah pentingnya komunikasi di antara pimpinan dan bawahan itu supaya tidak ada miss nantinya permasalahannya. Terima kasih Pak atas ya pengetahuan dan masukannya. Untuk selanjutnya nanti ada dari teman saya yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tadi masuk sana dulu baru tak dulu assalamualaikum gitu. Videonya langsung aja Pak. Lah harus dari sana assalamualaikum baru ke Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Selamat siang Pak Hendra. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Asep sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Baik, Ya. tidak. Terima kasih Pak Asep tidak mengganggu. Makasih sama-sama.
Gini Pak Hendra, saya ada tugas dari CGP untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan khususnya di kondisi posisi kepala sekolah ya. Oh, di lembaga Ya, ya. lembaga. Kalau boleh tahu Pak Hendra kepala sekolahnya di mana ya? Oh, oke, baik Pak Sep. Untuk sementara saya masih diamanahi untuk menjadi kepala itu di MIMQ Anur yang terletak di Kampung 500 Kasomalang, Subang. Terima kasih atas konfirmasinya. Langsung aja ya ke poin-poin pertanyaannya. Oke, baik, mudah-mudahan saya bisa bantu ya Pak Sep, dan tidak mengecewakan. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Oke, langsung aja. Selama ini bagaimana Anda Pak Hendra khususnya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, oke. Emang ini merupakan hal tersulit ya, apalagi untuk yang namanya pimpinan, walaupun kita diamanah pimpinan tertinggi untuk yang namanya lembaga ataupun sekolah, ketika mengambil putusan itu terkadang menjadi dilema ketika ada rayuan dari teman kita. Nah, yang paling pokok berarti saya itu lebih mengutamakan secara objektif, tidak secara subjektif, yang artinya lebih kepada mengacu SOP saja yang sudah diterapkan baik itu oleh lembaga masing-masing. Oke, terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Pak Hendra menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Hendra sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dan itu sering terjadi ya di lembaga manapun, ketika kita yang namanya ada kejadian atau kasus, pasti ada dualisme yang artinya yang harus kita putuskan satu putusan. Yang pertama, karena kita itu pasti punya tim manajemen yang khusus. Yang pertama berarti kita akan menerima dulu atau menampung ke semua masukan dari semua tim, kemudian dimusyawarahkan, baru yang terakhir setelah musyawarah mufakat baru ada putusan yang telah disepakati bersama antara tim manajemen dengan pihak-pihak yang lainnya yang bisa mengambil pihak tertentu. Itu mungkin. Jadi ada musyawarah dan diskusi dulu. Oke, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak berjalankan atau lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Itu tadi, karena setiap tim manajemen itu sudah dibuatkan SOP-nya, yang dalam artian SOP tersebut akan dipakai menjadi acuan dari semua tim. Yang pertama harus mengacu dulu kepada SOP. Nanti kita setelah mengacu kepada SOP, nanti ada yang namanya sudah mengacu SOP, nanti musyawarah baru mufakat satu keputusan. Itu mungkin. Ya. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Hendra anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika? Yang saya lebih mengutamakan diskusi ataupun musyawarah ya, karena kalaupun toh kita menggunakan jabatan tertinggi selaku kepala sekolah, tetapi karena pihak guru atau tim manajemen yang menjalankannya sendiri, makanya saya lebih mengutamakan itu adalah musyawarah untuk mengambil putusan. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangannya kita ketika ada masukan dari rekan-rekan untuk mengambil keputusan itu, terkadang kita selaku pimpinan ada bingung, ini mana yang harus kita putuskan, dan itulah di sana yang selalu terjadi dilema ketika mengambil keputusan. Makanya saya lebih mengutamakan musyawarah dan secara transparansi dalam setiap hal. Iya. Untuk selanjutnya, apakah Pak Hendra memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Hendra menyelesaikan
diselesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Hendra jalankan? Oke, yang pertama melihat dulu kasusnya ya. Kalau seandainya bisa langsung secara bisa diselesaikan di tempat, berarti kita langsung mengambil tindakan selesaikan di tempat. Kalau seandainya kasusnya setidaknya agak harus didiskusikan dulu, nanti kita ada rutin jadwal setiap 1 minggu sekali, baik itu briefing ataupun laporan mingguan dan juga bulanan. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Hendra dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti, karena kami selalu membuat tim ya. Karena saya tidak berdiri sendiri, pasti punya tim, dan yang tim tersebutlah yang bisa nanti berdiskusi dan musyawarah sehingga mengambil keputusan yang sudah berpakat bersama. Oke. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, kita tidak subjektif, tapi kita harus objektif. Ya, yang keduanya, kita segala sesuatu hal harus transparansi, yang artinya tidak ada ininya. Terusan kita lebih mengutamakan musyawarah gitu. Karena kalaupun toh kita tertinggi, tetapi untuk pelaksanaannya adalah berada di pihak guru atau tim manajemen. Itu saja mungkin yang Oke. saya bisa konfirmasi ataupun ya berdiskusi dengan Pak Hendra. Sangat baik sekali komunikasinya, alhamdulillah, dan terima kasih atas berbagi ilmunya. Sama-sama, terima kasih Pak Sip, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Dan juga mungkin mohon maaf kalau jawabannya kurang berkenan dan ini gitu. Terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.